Gagal atau kegagalan, kata-kata yang terkadang membuat seseorang merasa takut, merasa putus asa, merasa dirinya tidak berguna. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan gagal atau kegagalan itu? Gagal adalah kondisi di mana seseorang tidak berhasil capai apa yang dia tuju ataupun keinginannya. Seharusnya sebuah kegagalan tidak menjadikan kita berputus asa, karena dalam sebuah kegagalan pasti ada kok pelajaran berharga yang bisa kita petik untuk memperbaiki semuanya. Aku pernah mengalami kegagalan, di mana saat itu aku berusaha keras untuk mendapatkan sebuah kejuaraan, sebuah prestasi, sebuah event. Namun, nyatanya aku gagal. Aku merasa sedih dan putus asa karena takut mengecewakan kedua orang tuaku. Menangis sudah pasti, tapi aku tak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Aku ingat-ingat kembali, apa aja ya yang membuatku gagal? Apa aja ya? Oh iya, aku ingat. Saat itu, keadaan di rumah sedang tidak baik-baik saja. Aku belajar dengan isi kepala yang bercampur memikirkan masalah keluarga, sehingga belajarku menjadi tidak fokus. Memang sulit belajar di tengah-tengah masalah keluarga, namun Allah tahu yang terbaik. Di setiap masalah, pasti ada jalan keluar. Nah, mulai saat itu, aku meyakinkan diriku sendiri, memberi semangat diriku sendiri, mencoba untuk bangkit, berusaha lebih giat lagi untuk mencapai apa yang kuinginkan. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah, meskipun kita harus terjatuh berkali-kali. Kegagalan yang kualami tadi pun tidak hanya terjadi satu kali itu saja, berkali-kali. Tapi, aku mencoba mengevaluasi faktor apa yang membuatku selalu gagal. Hingga pada akhirnya, aku mencapai hasil yang memuaskan seperti apa yang kuinginkan. Yang paling penting, kita tidak mengeluh ketika gagal. Apalagi sampai menyalahkan keadaan. Selama kita mau belajar, dan terus belajar, kita pasti bisa mencapai apa yang kita inginkan. Banyak hal yang memotivasiku untuk bangkit dari beribu-ribu kegagalan. Salah satunya adalah orang tuaku, yang selama ini telah mencurahkan segalanya untukku. Waktu, tenaga, pikiran, finansial, dan kasih sayangnya yang besar untukku. Setiap kali gagal dan ingin menyerah, kubayangkan lagi tetesan keringat di tubuh mereka untuk menghidupiku. Aku ingin mereka bangga padaku. Aku ingin mengukirkan senyum di wajah mereka. Aku ingin mereka bahagia. Aku tidak ingin berkali-kali mengecewakan mereka. Maka dari itu, aku harus bangkit, meski harus gagal dan terjatuh berulang kali. Karena sejatinya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kesuksesan itu tidak ada yang instan. Semua harus melalui proses yang sulit. Itulah sebabnya kita harus selalu bisa bangkit setelah gagal. Jika kita hanya diam, bisa dipastikan tangga menuju kesuksesan itu tidak akan pernah kita lalui. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang harus kita gali faktor penyebabnya. Sehingga saat kita mulai bangkit, kita tidak mengulang kesalahan yang sama dan memperbaiki kesalahan tersebut. Kita juga harus ingat, bukan kita yang gagal, namun cara kita yang kurang tepat. Dengan begitu, kita tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Kita tidak sendirian kok, banyak orang di luar sana yang juga mengalami kegagalan. Bahkan, mungkin kegagalan mereka lebih sering daripada apa yang kita alami. Semua tergantung diri kita, memilih bangkit atau hanya berdiam diri. Bayangkan jika suatu saat nanti kita bisa meraih kesuksesan.
kita bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Kita menjadi orang yang mandiri dan bisa menginspirasi banyak orang. Orang yang sudah sukses biasanya mudah dikenal, sehingga kita berpeluang mendapatkan koneksi yang luas. Tolak ukur kesuksesan yang nyata adalah kualitas dan kuantitas yang ada dalam diri kita. Menjadikan diri kita lebih disegani oleh orang lain, tidak diremehkan, dan tidak dipandang sebelah mata. Itu merupakan imbalan pantas didapatkan oleh mereka yang sudah bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan. Ketika kita akan menyerah dengan kegagalan, setelah kita tahu akan banyak hal positif yang kita dapatkan di kemudian hari. General Josh Patron pernah berkata, sukses adalah seberapa tinggi kamu bangkit kembali setelah kamu mencapai titik terendah. Kayaknya di episodeku yang pertama ini cukup sampai di sini dulu deh. Sorry banget nih kalau ada belibet ngomongnya. Ini adalah pertama kali aku buat podcast. Aku Elvara, pamit undur diri. Dadah.